Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik jemaah rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim Bakir Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami pada subuh kali ini. Kita akan melanjutkan kajian kita majelis taman orang-orang soleh setiap pagi insyaallah pada salat subuh sampai jam 5 insyaallah. Nah, kita lanjutkan ikhwan. Jadi kemarin kita telah sampai kepada hadis yang ke-6. Ya. Kita sampai kepada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini adalah sebuah kisah kejadian dari Yazid, bahwasanya beliau menginfakkan hartanya, bersedekah beberapa dinar di masjid. Lalu ternyata datang anaknya, yakni Ma'an. Anaknya datang mengambil harta sedekah tersebut. Maka kata Yazid mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Ya, beliau mengatakan, demi Allah bukan engkau yang kukehendaki. Demi Allah bukan engkau yang kukehendaki untuk diberikan sedekah itu, kata Yazid, yakni kata sang ayah. Maka Yazid dia bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagimu adalah apa yang engkau niatkan wahai Yazid, yakni bahwa engkau telah memperoleh pahala sedekah dengan niatmu. Sedangkan bagimu wahai Ma'an, anaknya Yazid, adalah apa yang engkau ambil. Maksudnya apa? Engkau boleh memiliki dinar-dinar tersebut. Ya, maka jamaah rahimani rahimakumullah, apa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini? Maka faedahnya yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka semangat untuk melakukan ibadah yang berupa dengan sedekah. Ya, semangat sekali mereka hendak bersedekah. Salah satunya siapa? Yazid. Yang mana Yazid ini beliau mensedekahkan dinar-dinarnya lalu diletakkan di dalam masjid. Kemudian faedah yang kedua adalah lihat bagaimana keikhlasan yang ada pada diri sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bersedekah, tapi apa? Tidak menampakkan sedekahnya di depan publik. Maka bukankah sedekah yang bersembunyi-sembunyi itu dapat mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat? Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa? Dengan orang pada zaman sekarang, ya enggak? Yang mereka apa, ketika hendak bersedekah di foto, ya. Kemudian ketika hendak bersedekah
ya disampaikan di Facebook atau yang semisalnya. Berbeda ya ketika kita di lembaga sosial, ketika kita diminta difoto oleh pusat sebagai apa? Sebagai laporan kita. Kalau kita benar-benar telah menyerahkan bantuan amanah tersebut. Nah, ini berbeda dengan mereka-mereka yang yang bersedekah atau beramal dengan diupload di foto di Facebook atau yang semisalnya. Kenapa? Karena di zaman kita ketika kita masuk di dalam lembaga sosial, maka itu perlu apa? Dokumentasi, laporan kepada pengurus, laporan kepada donatur. Ya bukan berarti mereka tidak ikhlas, tidak. Karena zaman sekarang amanah itu sangat sulit dicari. Ya, apalagi tetap berkaitan dengan uang. Waliyazubillah. Ya. Kemudian faedah yang ketiga apa? Keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, kata Nabi, maka semua amalannya terputus. Salah satunya adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ya, maka bagi Anda yang memiliki harta, maka di sana ada hak daripada saudara-saudara Anda. Maka ya ikhwan, rahimakumullah, sejatinya apa yang kita keluarkan daripada harta kita, apa yang kita bantu kepada saudara-saudara kita, sejatinya apa? Kita membantu diri kita sendiri, ya enggak? Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab ini di dalam muqaddimah kitab beliau, apa kata Nabi yang mulia? Wallahi fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Yani Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Maka apa yang Anda lakukan, apa yang telah kita lakukan membantu saudara-saudara kita, itu sejatinya adalah kita sedang membantu diri kita sendiri. Kemudian para ikhwan sekalian, dan juga kepada sahabat fillah muslim baik Indonesia chapter Singkawang dan juga kepada siapapun yang sedang menyimak kajian kami pada kesempatan kali ini, ya maka jangan kita remehkan sedekah. Dan bahkan salah satu penyebab hati kita lembut adalah dengan sering kita memberi. Bukankah Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Bersedekah, memberi lebih baik daripada menerima. Itu lebih baik. Dan juga kita tidak boleh menjadi muslim yang meminta-minta. Ya tidak boleh. Maka apa kata Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi, maka barang siapa yang suka meminta-minta, maka kelak pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tak berdaging. Bedakan antara meminta untuk pribadi dengan membuka donasi. Bolehkah membuka donasi? Boleh. Ya kenapa? Donasi ini adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kaum muslimin, dari kaum muslimin untuk kaum muslimin. Ya, dan juga kita tidak boleh mencela saudara kita yang buka donasi. Kenapa? Tidak ada larangan. Dan ini termasuk apa? Bab tentang ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang mereka apa? Bingung mau menginfakkan di mana harta mereka. Nah, bagi Anda yang mengurus duit umat, uang umat, yang membuka donasi, atau bagi Anda pengurus masjid atau pengurus musola misalkan, yang mengelola uang infak misalkan, maka saran saya segera dibelanjakan uang tersebut. Ya, biar apa? Biar para muslimin, biar orang yang menginfakkan hartanya segera mendapatkan pahala. Kenapa jemaah? Banyak di antara masjid-masjid yang uang kasnya sampai apa? Sampai puluhan juta. Kan sayang menumpuk uangnya di situ. Ya, maka kita harus bisa memaksimalkan uang itu digunakan untuk apa? Maka Anda wahai para pengurus masjid, kalau Anda memiliki banyak uang infak masjid Anda, maka keluarkan. Apa? Sedekahkan kepada siapa? Para penuntut ilmu,
atau beli kitab-kitab para ulama, beli buku-buku jadikan maktabah, dibaca tidak, urusan belakang. Kenapa? Karena tak ruginya beli buku untuk maktabah, untuk perpustakaan. Adapun dibaca ataukah tidak nanti urusan belakang. Yang penting apa? Digunakan, dibelikan, diinfakkan. Ya, atau misalkan beli mushaf, sedekahkan kepada pondok-pondok tahfiz, atau membantu para janda. Banyak orang janda-janda di sekitar kita, bantu mereka. Banyak anak yatim, berikan. Ya, ini malah apa? Dibiarkan uangnya menumpuk sampai puluhan juta. Allah musta'an. Wallahi nanti kalian akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada sebagian mereka apa? Menggunakan yang tidak jelas laporan, misalkan, atau misalkan digunakan untuk apa, misalkan yang tidak bermanfaat. Ya, apa contohnya? Ya, salah satu contohnya adalah mungkin beli kubah sampai puluhan juta. Ya, la yanfa. Ya, maka kalau uang itu puluhan juta dibelikan kubah, misalkan dibiayai para penuntut ilmu, anak-anak kaum muslimin yang mereka tidak sekolah, tak ada biaya, ini lebih besar manfaatnya. Ya, ini lebih besar apa? Manfaatnya. Maka ada satu masjid yang mana yang uang kasnya itu sering nol. Nah, ini bagus. Ya, tapi ada sebagian masjid kebanyakan yang menumpuk-numpukkan uang infak. Kesian yang bersedekah tak jalan dia. Kenapa? Karena uangnya tak digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan ya faedah daripada hadis yang ke-6 ini, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hadis yang ke-7. Maka kesimpulannya adalah daripada hadis yang mulia ini, yang pertama, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk berinfak. Ya, kita berusaha untuk berinfak. Kalau kita ada uang, maka kita yang mengeluarkan harta kita. Jadi tak perlu memang menunggu donatur. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki uang, maka kita bisa berinfak dengan apa? Dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan ilmu kita, dengan waktu kita. Ya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang dia bersedekah, lalu sedekah tersebut ya diambil oleh salah satu di antara keluarga kita, maka kita tetap mendapatkan pahala sedekah walaupun yang menerimanya adalah saudara kita. Kemudian faedah yang ketiga adalah pentingnya untuk menyembunyikan amalan-amalan kebaikan kita, sebagaimana kita menyembunyikan amalan-amalan keburukan kita. Maka salah satu bentuk keikhlasan adalah apa? Mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan ketaatan mereka, sebagaimana mereka menyembunyikan amalan-amalan keburukan mereka. Dan kesimpulan yang terakhir atau faedah yang terakhir adalah pentingnya keikhlasan di dalam bersedekah dan juga di dalam amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita ya, agar kita bisa istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menuntun kepada kita semuanya untuk semangat berinfak dan yang semisalnya. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita ya, agar kita bisa istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menuntun kepada kita semuanya untuk semangat berinfak dan yang semisalnya. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa